Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila birahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa kabar malam ini? Semuanya baik? Sehat? Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Yang terhormat kepada Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Alim Al-Allamah, Al-Arif Billah wa Bahrul Ulumi wal Fahamah, wal Muallimul Mahbub, Muallimuna Ahmad Maulana Yusuf, hafizahullahu ta'ala, amin. Dan yang terhormat kepada Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Alim Al-Allamah, Al-Arif Billah wa Bahrul Ulumi wal Fahamah, wa Muallimu Faslil Wahid, Guru Kokoh Nugraha Ramdana, hafizahullahu ta'ala, amin. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan lawan Allah taala, amin amin ya rabbal alamin. Acara latihan muhadharah pada malam hari ini, Senin 26 Januari tahun 2026, atau bertepatan pada tanggal 7 Sya'ban tahun 1447 Hijriah, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga latihan ceramah atau muhadharah, acara yang keempat pembacaan doa, acara yang kelima penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran atau kalamullah, yang akan dibacakan oleh qori kita yang tidak asing lagi, yaitu akhina fillah Rizky Aditya Alfian. Fa'alaih wal natafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Zurriyata man hamalna ma'al Nuh innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi martain la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna ulu kabira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih kepada Akhi Rizki Aditya Alfian. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu latihan muhadharah yang akan dibawakan oleh 4 orang. Penceramah yang pertama akan disampaikan oleh Akhi Nafillah
Muhammad Hidayat dari kelas 1 Wusta. Fa'alaih wal yatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah lawas lah kita kada ceramah lagi nah. Walaupun ulun di sini kemarin tuh kada muncul, hari ini ulun muncul. Dari kemarin ceramah ulun yang kemarin tuh itu kurang apa ya? Kurang maksimal. Jadi hari ini ulun hendak memaksimalkan. Jadi tanpa ragu ada langsung kita mukadimahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalatu wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur bagi Allah atas Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam jangan lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf. Dan yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Guru Koko Nugraha Ramdana. Jadi ulun di sini hendak berceramah tentang adab kepada teman-teman. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu. Artinya
Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga ia menyukai keselamatan saudaranya sebagaimana ia menyukai keselamatan dirinya. Wahai murid, engkau mesti bersopan terhadap kawan engkau karena kesopanan itu lebih tinggi, berharga daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Sopan santun itu di atas ilmu. Maka ada sebagian adab kesopan santunan terhadap teman-teman itu ialah memberi salam waktu berjumpa dengan muka manis. Titik. La tahkirin min manrif say'an walau anta talqa akhka bizatin ta'lik. Janganlah engkau menganggap remeh suatu kebaikan itu, walaupun kebaikan itu bahwa engkau menjumpai teman-teman engkau dengan muka manis. Dan hendaklah engkau berkunjung-kunjung dengan kawan-kawan engkau terlebih dahulu waktu dia sakit. Dalilnya lagi. Allahumma inni as'alullah al-azim rabbal al-asri al-azim. Ya Allah, Tuhan yang menjadikan arah sembuhkanlah saudara engkau yang sakit ini. Kesimpulannya, karena ada teman-teman ulun yang menunggu buat ceramah, jadi ulun sampai sini aja. Sisanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Muhammad Hidayat yang telah memberikan siraman rohani tentang adab berkawan. Selanjutnya penceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Akhi Nafillah Arsyullah dari kelas 1 Wusta. Fa'alaih wal tafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi liyusirahu alat dini kullihi arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur tidak lupa kita curahkan kepada
Segala puji dan syukur tidak lupa kita curahkan kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih tapi tak pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang tapi tak pilih sayang. Salawat berbingkaikan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Guru Kokoh Nugraha Ramdana, serta santri-santri Nurul Mustafa Al Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya ulun di sini ingin berceramah tentang sifat terpuji terhadap teman. Sifat terpuji itu sangat penting dimiliki oleh para orang atau individu, terutama kita para santri. Menerapkan sifat terpuji itu caranya ada banyak. Salah satunya berbuat baik atau berperilaku baik terhadap teman-teman kita. Contohnya tidak berbohong kepada teman, tidak suka mengganggu teman, tidak suka menghina-hina teman. Contohnya menghina fisik, hitam atau putih kulit, tinggi atau pendek badan. Karena pada dasarnya ciptaan Allah itu sempurna. Juga tidak boleh membongkar-bongkar aib teman. Seperti sabda Rasulullah SAW di kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Albirru husnul khuluqi wal ismu. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Albirru husnul khuluqi wal ismu mahaka. Apalah? Lupa. Iya. Albirru binafsihi. Salah. Albirru husnul khuluqi wal ismu apalah? Wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a wa alaihi al-nasu. Artinya sifat terpuji itu baik bagi akhlak, tetapi sedangkan dosa sesuatu yang membuat engkau rugi dan engkau tidak suka jika orang-orang tahu atau manusia mengetahui dosa tersebut. Hadis itu sudah jelas bahwa melakukan perbuatan terpuji itu sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Arsyullah yang telah memberikan siraman rohani tentang melakukan perbuatan yang terpuji. Selanjutnya penceramah yang ketiga yang kita tunggu-tunggu dari kelas 2 Wusta yang bernama Hadratul Mukarram Akhina Fillah Muhammad Abdur Rahim. Fa'alaih wal yatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Nggak ada yang kompaknya. Bersalam nih. Nih ulun bari pantun dulu nah. Si Ahmad palanya lempak, berjalanan ke Selili. Jawablah salam ulun dengan semangat dan kompak. Insya Allah buan pian diberi jodoh spek yali-yali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati lagi ulun muliakan Muallim Guru Ahmad Maulana Yusuf dan Muallim Guru Kokoh Nugroho Ramdana. Serta santri-santri Nurul Mustafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi khalaqal insana minan nutfah wallazi khalaqahu minar rizali wal mar'ah wallazi wajaba salawatil khamsah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit yang indah dan yang telah menciptakan bumi yang begitu mewah dan yang telah mengumpulkan kita di dalam pondok ini dengan guru-guru kita yang sangat gagah. Salawat berangkaikan salam tak lupa juga kita harus selalu curahkan teruntuk paling mulianya para utusan yang telah menerangkan iman, Islam dan ihsan. Beliau itu adalah baginda besar kita, Nabi yang memimpin seluruh umat, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga dengan keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua yang berusaha mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Kenapa ulun ni berdiri di sini, tahukah? Karena ulun ni hendak menyampaikan tausiah agama, sekalian melatih diri ulun, karena di hadapan banyak orang. Siapa tahu kan tahun kayaknya bisa umpat jual lomba nang kayak Patur lawan Ali itu. Nah, mohon maaf dulu lah ulun sebelum mulai ini. Ulun kada kawa lawas-lawas. Ulun soalnya semalam tuh tugas di Masjid Al Ansor. Jadi muadzin 5 waktu. Malam nih pulang diundang ke pondok nih buat sampaikan tausiah agama. Oh iya buahnya. Buan kam nih seringkah berpikir kolonya cuman amalan besar aja yang membawa kita kepada surga, seperti umroh, haji, membangun masjid, sedekah jutaan rupiah. Memang semuanya itu sangat mulia. Tapi buan kami harus tahu juga, munnya surga tuh bisa juga diraih dengan amalan kecil. Selama kita nih ikhlas dan rutin dalam mengamalkannya. Contohnya nih yang kayak donatur pondok nih. Beliau tuh menyumbang
Oh, iya. Beliau ini menyumbang kayak misalnya beras berapa karung, telur, sama sembako segala macam, sayur-sayuran. Nah itu bukan lagi amal kecil tuh, itu sudah di luar amal besar tuh dah. Jadi mudahan aja bon kita semua nih bisa juga menyumbang nang kayak donatur pondok kita nih. Lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa hadisnya lah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahoka biwajhin tolkin. Artinya, wallahu a'lam. Jangan sekali-kali kamu meremehkan perbuatan sekecil apapun, walaupun meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Nah, bayangkan aja tersenyum aja lawan saudara bisa jadi amal kebaikan. Jangan beban kamu anggap sepele itu. Ternyata itulah yang bisa menjadi amal kebaikan kita tuh dicatat oleh malaikat. Ya kalau Jan, malaikat apa Jan? Rokib kah? Contohnya nih kayak Ojan Oji itu senyumnya berdua. Tuh bisa dicatat malaikat tuh amal kebaikannya. Apa aja guru Hafiz tadi subuh tuh di dalam kitab Samail Muhammadiyah, ma dima alaihi wa in qalla. Suatu amalan yang dirutinitaskan walaupun sedikit, maksudnya tuh amalan tuh nah kada harus yang ganal, yang halus gin. Ya guru Hafiz tuh yang halus gin, tapi kita rutin kayak pergi ke masjid. Tahu waktunya jam berapa, jam segitu juga berangkat. Ya kalau tur jangan akun terlambat terus. Itu mungkin buat kita nih sepele aja, kalau cuman itu karena yang paling membekas di hati kita tuh. Sama halnya yang kayak batu dicontohkan lawan guru Hafiz tadi subuh. Batu tuh nah, munnya titikan tarus banyu tuh di batu tadi tuh memberi bekas juga. Atau bolong tuh nah kayak di depan tuh kan gara-gara banyu tuh titikan jadi bolong. Yaudah. Nah ini ada satu kisah, tapi kayaknya bukan kamu tahu aja. Tapi bukan tentang rutin, ini tentang ketulusan hati dalam mengamalkannya. Tahulah Dew, kisah yang tentang wanita pelacur yang diampuni dosanya lawan Allah tuh. Nah, guring tarus belajaran. Jadi kisahnya tuh kayak ini nah. Ada nih seekor anjing tuh putar-putar di parak-parak sumur tuh. Lalu ada cewek melihat, wanita tuh melihat seekor anjing tuh. Jadi dikira wanita tuh kehausan. Jadi wanita tuh mendatangi dan melepaskan sepatunya untuk mengambil air di sumur. Lalu air tadi tuh diberikan ke anjing yang kehausan tadi. Nah, sebab gara-gara wanita tadi tuh anjing tadi kada jadi mati karena kehausan. Nah, mungkin itu bisa juga diampuni Allah dosa kita. Subhanallah. Amal kecil yang kayak di cerita tadi tuh nah, tapi kita lakukan dengan ikhlas tuh bisa jadi penyebab diampuni dosa kita tuh lawan Allah. Oi bahannya. Mungkin kita nih sering kali lupa ya kalaunya yang dinilai Allah tuh bukan dari besar atau kecilnya amal,
Tapi yang dinilai Allah tuh dari ketulusan hati dan kesungguhan dalam mengamalkannya. Amalan kecil tuh kita kerjakan terus menerus dengan ikhlas tuh jauh lebih dicintai Allah daripada amalan besar tapi cuma sekali maka kada ikhlas lagi. Nah, jadi kesimpulannya mulai hari ini juga kita nih jangan ragu lagi untuk berbuat baik, jangan tunggu kaya, jangan tunggu lapang, jangan tunggu sempurna. Lakukan apa yang kita bisa, jangan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dari amal kecil itulah yang bisa jadi penyelamat kita di akhirat kelak. Mungkin cukup aja ceramah ulun kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf juga buat yang tadi ulun jadikan pantun. Maaf amat. Sebelum ulun tutup, ulun ada sebelum ulun tutup, ulun ada hendak memberi pantun. Ke Balikpapan menukar kuini, tak lupa juga membeli peti. Jangan lupakan ceramah ulun ini. Sampai jumpa di pertemuan nanti. Si Patur membeli parfum, belinya cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Muhammad Abdul Rahim yang telah memberikan siraman rohani tentang jangan remehkan amalan sekecil apapun. Semoga apa yang telah disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penceramah yang kita tunggu-tunggu juga, yang mewakili dari kelas 3 Wusta, yang bernama Hadratul Mukarram Akhina Fillah Muhammad Fikri, fa'alaih wal yatafaddal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dhukhrina Barakatina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan Guru Ahmad Maulana Yusuf, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan Guru Kokoh Nugraha Ramdana, serta santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
berdirinya ulun di sini ingin berceramah singkat tentang waktu-waktu hamba. Telah berkata Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi di dalam kitab Kifayatul Atqiya, waktu-waktu hamba itu ada 4. Jadi yang pertama itu an-nikmah, yang kedua al-baliyah, yang ketiga at-ta'ah, yang keempat al-ma'siyah. Jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu an-nikmah. Paman kana waktuhun nikmah, maka barang siapa yang adalah dia itu waktunya itu terdapat kenikmatan, fasabiluhu, maka bagaimana cara menjalaninya, yaitu asyukru, dengan adanya rasa syukur. Jadi kalau kita mendapat nikmat tuh hendaknya kita bersyukur. Contohnya tuh kayak keseharian, masih bisa melihat, masih bisa bernapas, masih bisa berpandir, dan lain-lain. Lanjut yang kedua itu al-baliyah. Wa man kana waqtuhul baliyah, dan barang siapa yang adalah dia itu waktunya itu terdapat cobaan, fasabiluhu, maka bagaimana cara menjalaninya, yaitu ar-ridha bil qada'i was sabri, yaitu senang dengan apa yang ditakdirkan Allah dan disertai dengan kesabaran. Contohnya tuh garing, habis duit, dan lain-lain. Sekian dari ulun, cukup 2 yang ulun sampaikan, soalnya waktunya sudah sampai juga. Nanti kalau ada pertemuan yang akan datang, ulun lanjut. Kesimpulannya, namun mendapat nikmat tuh hendaknya kita bersyukur. Namun mendapat cobaan, maka hendaknya kita itu senang dengan apa yang ditakdirkan Allah dan disertai dengan kesabaran. Ulun akhiri, namun ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ceramah beliau. Terima kasih kepada Akhi Muhammad Fikri. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami minta kepada qori kita, sang qori legendaris, yaitu akhina fillah Rizki Aditya Alfian. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
أنفسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhir acara pembacaan doa, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada sedikit pengumuman untuk petugas muhadarah, qori maupun MC-nya minggu depan. Yang latihan muhadarah santri kelas 1 Muhammad Aidil, santri kelas 1 Muhammad Raihan Azki, santri kelas 2 Suryan, santri kelas 3 Muhammad Habibi, Muhammad Nur Habibi. Pembacaan ayat suci Al-Quran santri kelas 3 Arman. Latihan MC santri kelas 3 Muhammad Fikri. Saya ulangi sekali lagi, latihan muhadarah santri kelas 1 Muhammad Aidil, yang kedua Muhammad Raihan Azki, yang ketiga Suryan, yang keempat Muhammad Nur Habibi. Qori yaitu Arman, latihan MC Muhammad Fikri. Hadirin rahimakumullah, saya Muhammad Fathur Rizki selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun untuk para ibu-ibu yang lagi nonton live streaming. Jangan lupa jawab cakepnya. Ibu-ibu ketemu hantu, larinya ke sana ke sini. Munnya ibu-ibu hendak mencari menantu, carilah bubuhan santri Nurul Mustafa Al Husaini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.